Halo semuanya, Sobat Clueless, apa kabar? Sudah lama sekali kita tidak bertemu, tidak bersua di dalam YouTube saya ini. Hari ini gue akan cerita tentang apa ya? Sebenarnya ini jebakan yang kalian akan temui pas kuliah. Jebakannya kayak apa? Saksikan setelah episode berikut ini. Coy, gue kasih tahu ya, semua orang itu pasti punya keinginan buat kumlot. Gue juga dulu, tapi terus gak kesampaian sekarang. Oke, biarin aja. Sekarang gue mau ngasih tahu, dengan keinginan semua orang untuk kumlot pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Di tengah jalan ada orang yang tiba-tiba dapat nilai C. C itu bukan berarti nggak kumlot ya. C itu tetap bisa kumlot asalkan lu melewati 3,51 gitu. Jadi harus kumlot gak sih sebenarnya gitu. Kalau menurut gue pribadi itu sebenarnya kumlot itu pilihan. Tapi usahakan nilai kalian itu IPK-nya sudah di atas 3,3. Karena apa? Nanti ada beberapa perusahaan yang minimal hire-nya itu 3,3. Apalagi kalau misalnya yang perusahaannya tuh gede gitu ya, kayak misalnya kalian mau ikut ini ya, Unilever Internship Program, udah kalian harus di atas 3,5, karena itu kandidat itu IPK-nya itu pasti udah 3,8 semua coy. Dan itu tuh kayak orang benar-benar hidupnya berdedikasi untuk event semuanya kan, event, kuliah, mau wapres, gila itu disatuin menjadi satu gitu ya, ibaratnya begitulah ya. Tapi personality orang kan beda-beda gitu ya. Kalian mau pilih yang seperti apa, jadi anak yang ambis atau anak yang biasa-biasa aja, atau jadi anak apatis tidak ikut apa-apa juga boleh banget. Bagus tuh jadi anak apatis, jadi ngurang-ngurangin saingan kita. Benar kan teman-teman gitu kan. Selanjutnya gue akan kasih tahu, untuk semua maba pasti itu bingung kan saat dia menjawab soal. Gue ngeliat contekan konten gue saat dia menjawab soal gitu loh. Tapi sekarang kalian belajar buat menjawab soal itu secara runtut, dan juga itu kayak dijelaskan secara jabarannya yang sangat jelas gitu loh ya. Kalau kak gue tuh gak bisa nulis jawaban yang bagus gitu, sebenarnya lu tuh bisa ngelatih itu. Caranya apa? Kalian kayak bikin jurnal aja. Kayak misalnya nih ya, buat bikin latihan nih, kalau misalnya kalian kuliahnya pakai bahasa Indonesia, lu beli kayak buku yang 3.000 itu kan, terus lu tulis tapi pakai bahasa yang bagus, yang untuk ngerjain tugas gitu loh. Jadi kayak bahasa baku, lo tulis tuh kegiatan sehari-harinya ngapain gitu. Misalnya hari ini saya mengerjakan seperti ini, hari ini saya bertemu senior saya dan saya disuruh rapat gitu, kayak gitu. Tapi yang rapi nulisnya itu latihan, sebenarnya latihan kosakata dan mengembangkan gaya tulisan dari bikin si jurnal-jurnal itu. Ngerti nggak guys? Pokoknya biar latihan yang gampang gitu loh. Latihan nulis yang gampang tuh menurut gue dari situ, buat jawab soal yang deskriptif gitu, dan juga pengetahuan juga sih atas konsepnya dari si jawaban tersebut. Jangan sampai lu tuh kayak ngarang-ngarang doang, tapi lu harus tahu akarnya tuh apa, baru lu kembangin pakai style nulis lu sendiri, tapi yang jelas dijabarkan dari mulai A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L gitu. Sumpah ya guys, ini gue ada cerita. Ini kan buat orang yang suka nunda-nunda perbaikan nih. Asal sebenarnya mah nggak apa-apa kalau perbaikan sampai di semester 7 tuh lo masih ada perbaikan. Cuman nanti di semester 7 itu lebih padat karena ada mata kuliah kayak preskripsi gitu loh. Jadi kayak latihan bikin proposalnya gitu kan. Nah, aduh HP gue bunyi, ada iklan. Jadi gue ada cerita, sumpah ini kalian harus dengerin ya. Kan orang tuh biasanya kayak, oh udahlah gue nanti perbaikan semester 8 aja, gampang itu mah pasti kita lulus gitu kan. Kenyataannya guys, kalau kalian ambis mau ngerjain skripsi itu bisa selesai dalam 2 bulan aja kalau kalian bener-bener setiap hari setiap hari, setiap minggu satu kali bimbingan, dan selalu ada progres di tiap minggunya. Itu 2 bulan aja bisa kelar say, ditambah nunggu buat sidangnya mungkin ya 2 minggu 3 minggu lah ya.
Nah, itu skripsi itu bisa kelar dalam waktu 3 bulan maksimal ya. Itu yang tercepat itu bisa 2 bulan aja bisa kelar. Nah, kalau misalnya kalian ambil perbaikan di semester 8, itu nggak mungkin banget buat ikut sidang duluan. Karena kalau mau ikut sidang itu, si nilainya itu harus dikelarin dulu. Maksudnya begini, aduh gue ruwet. Jadi kalau misalnya kalian ini ambil mata kuliah A nih, perbaikan, itu harusnya diperbaikin udah dari lama, tapi semester 8 tuh kalian baru perbaikan. Nah, kalian tuh nggak bisa untuk ikut sidang skripsi kalau kalian yang masih mata kuliah yang tadi yang kalian ikutin perbaikan itu belum kelar gitu. Jadi harus kelar dulu sampai yudisiumnya. Yudisium itu pembagian nilai semuanya gitu loh, kayak gongnya gitu. Baru nanti kalian bisa daftar sidang Bagono. Terus buat kalian yang masih ada nilai D di semester 8 itu belum bisa lulus juga. Jadi harus perbaikan sampai kelar dulu baru boleh sidang, begitu. Jadi kalian sebenarnya kalau misalnya kalian cuma dapet C gitu ya, cuma dapet C gitu, ya udah gitu loh. Kalau udah dapet C, udah mentok waktunya, udah semester 6 mau ngulang lagi kan harus semester 8. Kata gue udah losin aja, karena lebih baik kata gue itu kayak buru-buru aja cepet selesai skripsinya. Karena gue kalau misalnya kayak gitu kan nambah lagi kan jadinya buat bayar si sidang skripsi di semester berikutnya, semester 9 gitu. Nambah bayar lagi, say. Kata gue udah kayak los aja gitu loh kalau udah masih dapet C di semester 6 ya, menurut gue pribadi. Kalau menurut kalian beda ya terserah gitu. Itu mah saran gue supaya cepet gitu loh ya, supaya kalian nggak salah langkah kalau emang misalnya kalian tuh pengen cepet lulus gitu. Saran dari gue sih kayak gitu. Tips terakhir buat kalian para maba-maba atau mahasiswa yang masih di bawah gua semesternya kayak kurang dari semester 8 nih ya, jangan pernah sepelekan tugas. Buatlah tugas itu dengan tangan kalian sendiri. Jangan pakai joki, karena apa? Gue yakin kalian itu orang-orang yang benar-benar udah terpilih, talented, dan mampu menjalani kehidupan di PTN ini. Jadi gue sangat menyarankan kalian untuk benar-benar serius dalam mengerjakan tugas-tugas kalian. Ya walaupun yang ngomong ini tidak terlalu serius dalam mengerjakan tugas, tapi gue pengen orang-orang yang nonton ini jadi semakin bersemangat buat ngerjain tugas gitu, semakin niat dalam mengerjakan tugas. Nah, semakin bertambah juga wawasannya dan punya tujuan untuk berikutnya itu seperti apa gitu. Nah, itu dia tips dari gue. Terima kasih banyak buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa please subscribe ya, gue biar 1000 subscriber. Terima kasih, sampai jumpa kembali.